Halo, ini Mbah Jenggot, salam kenal. Saya gak suka kalian hidup. Kalian pikir saya gak sedih mati kayak gini? Oh iya, saya minta tolong dok. Tolong satukan kaki saya. Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali, welcome back to Podcast Semi Horor. Kali ini barengan sama gua Gis Dan gue Yunda. di episode 73. Episode 73 kita akan membacakan sebuah cerita dari Mbak Miftah kalau nggak salah ya. Betul. Mbak Miftah. Dan kita 2023 udah memasuki bulan Maret ya. Betul sekali. Dan gak terasa seminggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari kalender pemerintah. Ya. Dan di situ ada tanggal merah juga ya. Iya, ada tanggal merah. Bertepatan dengan hari Raya Nyepi. Hari Kalau nggak Raya salah. Nyepi. Di tanggal berapa ya? 22 kali. ya, Nggak tahu di lah. minggu depan. Ha-ha. Minggu depan. Wow. Tapi kalau dari kalender pemerintah tuh kebanyakan orang awam mengikuti dari kalender pemerintah. Tapi di Indonesia tuh ada yang mulai duluan, ada yang mulai kadang H-1, H+1 atau H+2 dari penanggalan pemerintah karena beragam aliran. Ya, gitu. Tapi belum fix seminggu lagi karena kita harus menunggu sidang isbat dulu untuk melihat hilalnya. setelah melihat si hilal itu Ramadan ya. harus terlihat minimal Kalau nggak salah 3 derajat. 3 derajat ya. Dari sudut dari apa? Biasanya ngeliatnya tuh pakai apa sih? Teleskop ya? Apa sih? Teleskop, teropong kali ya? Teleskop Kayak- bener ya? nggak tahu. Oh, mikroskop kan untuk Iya. melihat benda-benda Yang makhluk kecil-kecil. kecil gitu kan. By the way, kita udah berapa tahun ya? Kita udah akan memasuki tahun ketiga di 2023 ini. Masya Allah. Masya Allah sekali dah. Dan kita baru notice bulan Ramadan di tahun ini. Iya. Sebelumnya di season sebelumnya kita tidak menotis gitu bahwa ada hari-hari besar. Dan Peringatan. kita juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada listener yang sudah setia mendengarkan podcast Semi Horor. Terutama Dan dari awal. mungkin langsung aja ya kita bacain cerita. Terlalu nyanyi ya ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceritaku berawal dari pengalamanku di awal tahun masuk perguruan tinggi kesehatan. Mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di asrama yang telah disediakan oleh pihak kampus. Kami mahasiswa baru tak tahu bahwa setiap ada orang baru yang menempati asrama tersebut, selalu ada penyambutan dari mereka, dalam tanda kutip, penghuni asrama yang sebenarnya. Nah, setelah ospek selesai, kami menjalani hari-hari seperti layaknya mahasiswa pada umumnya. Tapi, malam itu, salah satu temanku begadang. Bukan karena sedang mengerjakan tugas, tapi dia sedang asyik dengan ponselnya. Terus, tiba-tiba dia dengar suara orang yang lagi nangis. Dia baru cerita paginya ke aku dan teman-teman yang lain kalau semalam dia mendengar suara tangisan. Kami pun agak kaget sebenarnya dan takut juga karena dulunya kampus kami itu bekas tempat penitipan bayi. 2 hari kemudian ketika aku sedang di kamar sendirian nih, karena roommateku lagi pulang kampung. Nah, aku sengaja nih pasang alarm jam 1 dini hari. Niatnya mau nonton film, mau streaming. Tapi ketika aku bangun dan mematikan alarm, aku mendengar suara tangisan. Aku penasaran dan coba mencari sumber suaranya. Aku keluar kamar dan menempelkan kupingku di setiap pintu kamar untuk mencari suara itu. Pertama aku cek depan kamar aku, tapi gak ada suara orang nangis. Kemudian aku cek ke samping kiri dan kanan kamarku, sama aja,
Gak ada suara orang nangis. Akhirnya aku pun balik ke kamarku dan aku mendengar suara tangisan itu lagi. Jujur aku takut, buru-buru dan aku tidur lalu memasang headset di telingaku, mengencangkan suara musiknya agar aku gak dengar suara tangisan itu lagi. Esoknya aku cerita ke teman-temanku dan mereka juga mulai panik dan takut. Tapi salah satu temanku bilang, udah jangan dipikirin lagi. Mungkin kamu salah dengar kali. Kalau enggak itu suara film yang kamu tonton kali. Akhirnya aku nyoba berpikir rileks dan gak panik. Tapi gara-gara kejadian ini, hampir setiap malam aku selalu tidur pakai headset dan muter musik agak kenceng supaya gak dengar suara tangisan itu lagi. Pagi harinya sekitar pukul 5, temanku bilang kalau dia bosen dan dengan tatanan kamarnya. Salah satu temanku bilang, ya udah kita nanti tata ulang kamarnya aja pas jam istirahat. Sekarang kita siap-siap berangkat kuliah dulu. Nah, saat jam istirahat, mereka balik ke asrama dan menata ulang kamar. Lemari yang awalnya berada di pojok, mereka geser ke arah jendela. Kemudian mereka makan dan sholat, lalu balik lagi kuliah. Ketika pulang kuliah sekitar jam 5 sore, temanku balik ke asrama dan dia kaget saat masuk kamar, lemari yang awalnya sudah dipindah ke samping sisi jendela malah pindah dan balik lagi ke posisi semula, yaitu di pojok kamar. Sedangkan saat itu gak ada yang balik ke asrama karena kami full kuliah dari jam istirahat sampai sore. Spontan, temanku teriak histeris, ketakutan dan akhirnya teman-teman yang lain pada panik dan heboh buru-buru nyamperin dia. Kami buru-buru nyamperin dia ke kamarnya. Kami lihat memang lemari itu posisinya berada di pojokan kamar. Tapi temanku ngotot sampai sumpah-sumpah kalau dia udah mindahin lemarinya ke samping jendela tadi siang pas istirahat. Lalu mereka langsung berangkat lagi ke kampus dan mengunci pintu kamar. Gak mungkin ada yang bisa masuk karena kamarnya cuma punya satu kunci dan itu dibawa sama temen aku. Belum selesai kami panik dengan cerita dia, tiba-tiba ada yang melempar uang 2000-an. Dan uang itu tertulis, "Halo, ini Mbah Jenggot, salam kenal." Gitu inti tulisannya. Karena gambarnya sudah gak ada di HP-ku, jadi aku gak bisa kasih lihat fotonya gitu. Karena kejadian itu kami takut dan tidur rame-rame di lantai. Kami tidur bersepuluh, sudah kayak ikan pindang. Di hari lainnya kami lagi mau jalan bareng nih keluar buat beli makanan. Saat itu rencananya kami mau beli mie instan di luar kampus. Karena kami bosan dan gak mood lah sama makanan di asrama. Nah anehnya, tiba-tiba badanku ini panas dingin saat mau pergi. Aku turun ke bawah dan berjalan sampai pintu utama asrama. Di situ, gak tahu kenapa aku berhenti dan diam sambil ngeliat ke arah kamar temanku. Bisa dibilang saat itu aku melamun, kemudian temanku bilang, jangan ngelamun." Aku tersentak dan langsung jalan lagi keluar asrama. Di perjalanan, teman aku pada bahas tentang si Mbah Jenggot ini dan terornya waktu itu. Kemudian aku bilang ke mereka, "Guys, tolong jangan bahas itu di sini. Hawanya masih kerasa nggak enak." Dan benar saja, saat kami meneruskan perjalanan, hawanya makin kerasa nggak enak. Dan tiba-tiba, tanpa sadar aku teriak-teriak histeris. Teman-temanku bacain aku ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi aku tetap teriak-teriak. Dan akhirnya kami semua gak jadi beli makan di luar kampus. Dan aku digendong teman-temanku balik ke asrama, ke ruang tamu. Di situ aku diem kayak orang linglung. Aku setengah sadar dan setengah enggak. Aku masih mengenali teman-temanku, tapi badanku kaku, seperti ada yang mengendalikan aku. Aku cuma bisa bergumam, panas, panas setiap kali mereka bacain ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu aku dibawa ke kamar. Aku diwuduin karena aku gak tahu kenapa tiba-tiba aku gak hafal gerakan wudu. Tangan aku kaku banget,
gak bisa ambil air wudhu. Kemudian sholat pun aku lupa semua gerakannya dan aku gak tahu harus baca apa. Tanganku digerakin sama temanku semacam orang yang baru belajar gerakan sholat. Sampai di rakaat ketiga aku sepenuhnya sadar dan bisa ngelanjutin sholat sampai rakaat terakhir. Kata temanku yang ada di kamar horor itu, dia melihat sekilas kayak ada kakek bungkuk loncat ke bawah. Dan tepat saat itu aku berada di pintu utama asrama. Itulah yang membuat aku teriak-teriak histeris dan gak bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Keesokan harinya, pukul 7 malam, kami semua lagi mengerjakan PR bareng nih. Tapi ketika pukul 8 malam tiba, salah satu penghuni asrama teriak-teriak. Asal suaranya dari kamar mandi lorong kiri. Kami semua langsung lari menuju sumber suara dan benar saja, dia kesurupan. Dia ini anak indigo, sebut saja namanya Rita. Rita terus teriak-teriak histeris sambil menangis dan tiba-tiba dia berdiri dan berjalan ke arah tempat jemuran baju di lorong kiri atas asrama. Kami semua mengikutinya, lalu dia tiba-tiba ngomong, "Saya gak suka kalian hidup. Kalian pikir saya gak sedih mati kayak gini? Saya juga pengen hidup, mbak." Ini Rita ngomong sambil nangis. Kemudian salah satu temanku bertanya, "Emang kamu kenapa?" "Saya dibunuh. Saya dibunuh sama mahasiswa di sini. Mahasiswa itu mabuk karena takut ketahuan. Dia melempar beling ke arah bawah dan tepat mengenai jantung saya. Saya ditemukan warga keesokan harinya," jawab Rita. Kemudian Rita kembali berjalan ke arah jembatan. Ia bertemu cewek dan cewek itu namanya Mbak Cantik. Dia sendiri menyebutnya begitu. Dia sering nangis dan tempatnya tuh pindah-pindah. Kadang di jembatan, kadang di balkon kamarku atau di samping kanan kamarku. Rita berjalan lagi ke arah ruang yang biasanya dipakai buat nonton TV bareng. Ruangan itu gak jauh dari kamar mandi. Lalu si Rita bilang, Duk, kamu ini cewek. Tolong dijaga kebersihannya. Bilang ke teman-teman kamu kalau buang pembalut itu di tempat sampah dan dicuci bersih. Kalau udah malam juga jangan teriak-teriak dan tertawa ngakak. Saya terganggu, Duk, ucapnya. Kemudian dia bilang lagi, "Oh iya, saya minta tolong, Duk. Tolong satukan kaki saya." Rita cerita kalau memang kaki mbak-mbak itu terpotong-potong. Selain itu, ada lagi kamar mandi di lorong kiri sebelum jembatan. Di situ ada noni-noni Belanda. Dia gak cerita apa-apa, dia cuma sering nongol tiap malam dan kedengeran suara high heelsnya. Lanjut lagi, si Rita ini berjalan ke bawah ke tempat jemuran baju anak cowok nih. Di sini tempat Mbah Jenggot itu. Mbah itu sudah seperti leluhurnya di asrama. Dia gak suka barang-barang yang berbau menyengat. Menurut cerita katanya ada salah satu temen cowokku yang lagi nyuci celana nih. Celana dalamnya tuh gak bersih. Dan Mbah Jenggot itu juga cerita kalau uang 2.000 itu memang dari dia. Tapi yang menulis tulisannya itu noni-noni Belanda pakai nama Mbah Jenggot. Kemudian yang melempar uang itu ke arahku waktu itu ya si mbak-mbak yang dibunuh itu. Di sisi lain, aku sama teman-teman aku baca Yasin di kamar, gak berani keluar. Aku dilarang keluar kamar karena takut aku bakalan ketempelan lagi. Tapi karena aku bandel, aku keluar kamar dan masuk ke kamar temanku. Jadi di hari itu tuh si Rita kesurupan 5 penghuni asrama secara bergantian dari pukul 8 hingga 10 malam. Bagiku ini pengalaman yang sangat menyeramkan bagiku yang pernah aku alami. Jadi memang setiap tahunnya mahasiswi baru itu yang tinggal di asrama selalu disambut oleh mereka dalam tanda kutip. Tapi 2 tahun ke depan kejadian tersebut berangsur-angsur berkurang. 2 tahun berikutnya lah. Dan hanya menjadi sebuah misteri. Sekian cerita dariku, terima kasih. Sekian. Ceritanya jelas, padat, dan
Iya. Singkat tapi mendalam. Padat tapi Semuanya mencakup kayak, semuanya tuh diringkas secara kita ngerti. Jadi Nah. si yang ngebacain dan dengerin pun kalian pasti ngerti. Iya. Jadi ini cerita waktu dia tahun pertama dia di kampus, dia asrama gitu. Dan dia disambut oleh mereka penghuni asrama yang sebenarnya. Jurik. Wah itu nggak kebayang sih Rita capeknya itu dari jam 8 sampai 10 malam itu dia kesurupan Dirasukin terus ya. Si 5 penghuni asrama. Wah tiba-tiba teriak si Rita ini ya, ada nangis terus teriak lalu disamperin sama si teman-temannya. si yang cerita ini. Gak kebayang tapi kalau dia teriak la 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 Rita Sugiarto. Rita Sugiarto. Beda konsep itu. Gile. Berarti yang sebenarnya si Mbah Jenggot ini dia nggak bisa nulis, cuman yang ngelempar koin emang dia, tapi yang nulisnya si Noni Belanda ini ya. Yang ngelemparnya itu si Mbamba. Oh, si Mbah cantik. Iya, si Mbamba yang dibunuh. Gila ya si Mbah Jenggot kena ini. Adu dolim. Adu domba. Ya kan? Bener-bener. Anjir, berani-beraninya ya mereka mengatasnamakan Leluhur atau ketua di asrama itu. Gila. Berarti termasuk yang usil dong kalau begitu. Iya, usil. Tapi bukan finally sih. Berarti di situ tuh bisa dibilang walaupun si Mbah Jenggot ini leluhur tapi dia tuh mengayomi. Gitu. Gak kebayang ya itu yang apa? Pas ada yang mabok tuh dia ketahuan Botolnya berarti ya? kan? Ketahuan kalau ada yang mabok tuh. Terus botolnya dilempar kan? Oh, dia bilang beling kan? Berarti botolnya sempat dipecahin dulu kan? Oh iya benar. Atau enggak beling-beling yang berserakan? Bisa Tapi jadi. kayaknya botol minumannya deh. Botol minumannya dipecahin, terus dilempar. Lempar ke bawah kena jantung langsung. Ih, posisinya gimana itu ya? Maksudnya bisa langsung kena jantung. Apakah dilempar apa cuma dijatohin? Kalau dari atas kan otomatis kena kepala dong harusnya. Tapi ini malah kena jantung. Atau bisa aja si Mbamba ini tuh lagi nyender mungkin. Bisa jadi. Atau setan pun bisa merekayasa cerita. Oh bener. Bisa aja. Karena setelah banyak gue tonton di jurnal Risa itu banyak setan-setan yang kayak dia iseng ke kita, ke manusia, minta tolong kalau emang benar-benar dia tuh tersakiti, padahal dia sendiri yang menyakiti dirinya, kayak bunuh diri, tapi dia seolah-olah merekayasa cerita kayak gue tuh dibunuh, tolongin gue dong buat selamat dari tempat ini. Terus lama-lama dia ketawa, ternyata dijailin lah itu si manusia gitu biasanya sih. Ya udah pinter lah sekarang, mungkin bisa dapat piala Oscar ya. Atau enggak apa Oscar. di Indonesia tuh awards, Ami Award, FFI, Festival Film Indonesia. Dengan perkembangan film-film horor di Indonesia mungkin bisa diajak buat ikut jadi cast, bisa jadi dengan honor yang mereka mau. Ih, ngeri banget. Tuh itu honor orang, pala orang bagaimana itu? Wah, itu dia cerita dari Mbak Miftah. Terima kasih Mbak Miftah sudah mengizinkan kami membacakan ceritanya. Seru banget. Sehat-sehat terus. Dan jangan pernah bosan buat kita bacain ceritanya. Iya, listener juga jangan pernah bosan buat dengarkan podcast Ami Horor. Buat Sobat Mirror listener, buat Sobat Mirror yang pengen kirim cerita atau punya cerita, membagikan ceritanya di podcast Ami Horor, boleh DM aja di Instagram @podcastamihoror atau ada di Twitter @pod_sami_horor, atau di Instagram juga bisa klik link yang ada di bio. Nanti kalian bakal ada tulisan, bakal nemuin tulisan kirim cerita di sini, di situ kalian tinggal tuliskan cerita kalian. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube podcast Ami Horor. Dan
nyalain lonceng notifikasinya tentunya biar Agar nggak tidak pernah ketinggalan. episode baru dari kita. Betul. Terus jangan lupa juga share, like, komen kalau misalkan ada apa nih yang mesti kita Bahas atau bacain gitu. Ya betul. Dan di season 3 ini podcast Semi Horror bakal ada konsep baru. Seperti apa konsepnya? Ditunggu aja. Makanya di subscribe. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya biar standby kita kayaknya bakal update di story nggak sih? Gimana nanti? Pasti Oke. di story pasti update. Dan kita bakal sering juga konten di TikTok. Nah, Nanti stay tune aja. nanti Lalu jangan lupa juga follow kita di Spotify. Dan Yoi. sekarang di Spotify bisa kasih rating. Jangan lupa kasih rating bintang 5. 5 atas pesanannya. Salah. Betul. Oh jol kali ah. Ya pokoknya Itu selalu dia. bersama kami lah gitu. Dan kita juga tidak pernah bosan untuk mengingatkan untuk selalu stay safe, stay healthy, and Stay with Podcast podcast Semi semi horror. Horror. Dadah. Tadi ke record tanya.